Halo semua. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Berjudul, Air Mata Seorang Suami, Istriku Melahirkan Anak yang Bukan Darah Dagingku. Kisah ini penuh haru, perjuangan, dan pengorbanan cinta yang diuji oleh kenyataan pahit. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian selalu mendapatkan kabar setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Raka duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Suara azan maghrib terdengar sayup dari masjid kecil di ujung jalan, bercampur dengan suara anak-anak tetangga yang berlarian sambil tertawa riang. Di kursi sampingnya, Dinda, istrinya, dia menunduk sambil memainkan jemarinya. Sudah 7 tahun mereka menikah, dan keheningan seperti itu sering hadir. Bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena ada ruang kosong yang belum juga terisi. "Capek ya?" tanya Raka lembut, berusaha memecah hening. Dinda tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Enggak, cuma lagi mikir aja." "Mikir apa?" Raka menoleh, menatap wajah istrinya. Mata Dinda terlihat redup, seperti ada sesuatu yang dipendam. Suasana rumah mereka hangat namun terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara tangisan bayi, tidak ada langkah kecil berlarian di dalam rumah, hanya jam dinding yang berdetak keras. Setiap kali Raka pulang kerja, ia selalu disambut Dinda dengan makanan hangat dan senyum manis. Tetapi ia tahu, ada yang kurang. "Kadang aku iri," ucap Dinda tiba-tiba, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Iri sama siapa?" Raka mengernyit. "Sama Bu Rini, sama tetangga lain. Mereka sering gendong anak, ajak jalan-jalan. Aku cuma bisa lihat dari jendela." Dinda menghela napas panjang, bahunya sedikit bergetar menahan emosi. Raka meraih tangannya. "Din, kita udah usaha. Semua cara udah kita coba. Jangan nyalahin diri sendiri terus." "Tapi tetap aja, Rak," Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Rumah ini terlalu sepi tanpa suara anak kecil. Kamu nggak merasa hampa?" Pertanyaan itu menancap di dada Raka. Ia terdiam beberapa detik, mencoba tersenyum padahal hatinya perih. "Aku cuma butuh kamu. Itu cukup buat aku." Namun di dalam hatinya, ia tahu jawaban itu setengah bohong. Ia pun ingin seorang anak, seorang pewaris, suara tawa yang memenuhi rumah. Tapi ia tak tega membebani Dinda dengan keinginannya. Angin malam mulai bertiup, membuat daun jendela berderit pelan. Suasana semakin hening, dan dalam diam itu, keduanya menyadari, cinta mereka memang besar, tapi kesepian yang melingkupi rumah itu makin hari makin sulit disangkal. Dan entah kapan akan pecah menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi bagi Dinda, sinar terang malah terasa menyilaukan. Ia berdiri di dapur, menyiapkan teh untuk ibu mertuanya yang datang berkunjung. Suasana yang seharusnya hangat berubah tegang begitu ibu mertua membuka suara. "Din, udah 7 tahun kamu sama Raka. Kok belum ada tanda-tanda juga? Kamu itu sehat kan?" Nada suara ibu mertua terdengar tenang di luar, tapi menusuk hati Dinda seperti belati yang diselipkan di antara tulang rusuk. Dinda menunduk, menahan air mata. "Saya sehat, Bu. Kami masih terus berusaha." "Usaha? Usaha apa? Jangan-jangan kamu yang gak bisa kasih anak buat Raka? Kasihan suamimu, Din." Raka yang kebetulan baru pulang dari kantor langsung masuk ruang tamu, mendengar percakapan itu. Rahangnya mengeras. "Bu, tolong jangan ngomong gitu. Kami berdua baik-baik aja. Jangan nyalahin Dinda." Ibu mertua mendengus. "Kamu itu terlalu membela. Faktanya jelas, sampai sekarang belum ada cucu. Kamu nggak kepikiran nyari jalan lain?" Raka menarik napas panjang, berusaha menahan amarah. "Bu, saya nggak mau bahas ini lagi. Dinda istriku, dan saya bahagia sama dia." "Bahagia apa kalau nggak ada keturunan? Mau sampai kapan?" Suara ibu meninggi. Suasana ruang tamu jadi sesak. Jam dinding berdetak keras,
Suara kipas angin berputar seakan ikut mengaduk panas di dada Dinda. Ia hanya bisa diam, menunduk, matanya berkaca-kaca. Tubuhnya sedikit gemetar, jari-jarinya saling meremas erat. Raka mengusap bahunya, berusaha menenangkan, tapi genggaman itu justru membuat Dinda makin sadar betapa ia sudah jadi beban dalam keluarga itu. Malam harinya, Dinda duduk di kamar, lampu temara membuat bayangan wajahnya tampak muram. "Rak, kalau suatu hari, kamu beneran capek sama aku gimana?" Suaranya lirih, hampir patah. Raka langsung menoleh, kaget. "Kamu ngomong apa sih? Aku nikahin kamu bukan cuma karena mau anak. Aku nikahin kamu karena aku cinta. Tapi cinta aja nggak cukup buat orang lain. Rak, mereka semua selalu nunjukin aku nggak berguna." Raka terdiam, menatap istrinya lama. Ia ingin berteriak bahwa Dinda salah, bahwa ia tidak peduli apa kata orang. Tapi jauh di lubuk hati, Raka pun tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Tekanan itu nyata, semakin lama semakin menyesakan, dan jika mereka tidak kuat, bisa saja rumah tangga yang mereka bangun pelan-pelan runtuh. Hujan deras mengguyur malam itu, dentuman air di atap rumah seperti genderang yang memukul jantung Dinda tanpa henti. Ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu kuning redup membuat bayangannya memanjang di dinding. Pikirannya kacau. Kata-kata ibu mertua beberapa hari lalu masih terus bergema di telinganya. "Kamu gak bisa kasih anak buat Raka. Kasihan suamimu." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa dirinya gagal, hampa, dan tidak berharga. Raka selalu membelanya, tetapi justru itu yang membuat rasa bersalah semakin membengkak. "Aku istri macam apa kalau gak bisa ngasih dia keturunan?" bisiknya pada diri sendiri. Di tengah kerapuhan itu, muncul seseorang dari masa lalunya. Arman, seorang rekan kerja lama yang dulu pernah dekat dengannya sebelum ia menikah. Malam itu, ia menghubungi Dinda, menanyakan kabar, pura-pura peduli. "Kamu kelihatan capek, Din. Jangan dipendam sendiri. Kadang kita butuh orang lain buat dengerin," ucapnya lewat telepon. Dinda sempat ragu, tapi hatinya yang rapuh membuatnya mencari tempat bersandar. Ia bertemu Arman di sebuah kafe kecil. Suasana kafe ramai, tapi bagi Dinda, dunia seakan menyempit hanya pada meja mereka berdua. Arman menatapnya lekat, memberikan perhatian yang selama ini ia rindukan, meski sebenarnya Raka pun mencintainya. Namun rasa hampa karena tidak bisa memberi keturunan membuat Dinda merasa kosong, dan perhatian itu menjadi jebakan yang perlahan menariknya. "Aku cuma ngerasa nggak cukup buat Raka," ucap Dinda dengan suara bergetar. Arman mengangguk, mencondongkan badan. "Kamu perempuan baik, Din. Semua orang bisa salah menilai. Kamu pantas bahagia." "Bahagia?" Dinda menunduk, menatap gelas kopinya yang sudah dingin. "Aku bahkan gak bisa bahagiain suamiku." Hujan di luar semakin deras, kaca jendela dipenuhi titik-titik air yang jatuh cepat. Dinda merasakan dadanya penuh sesak. Satu kesalahan kecil, satu langkah yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, mengarahkannya ke jalan yang ia tahu berbahaya. Namun malam itu, dalam kelemahan dan keterpurukan, ia kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Dinda menjalani hidup seperti biasa bersama Raka, namun ada rahasia gelap yang ia bawa. Ia mulai terlambat datang bulan. Perasaan campur aduk menghantamnya. Takut, panik, tapi juga ada secercah harapan aneh yang membuatnya lega. Saat akhirnya ia dinyatakan hamil, dunia seolah berhenti berputar. "Alhamdulillah, Din, doa kita terkabul," kata Raka dengan mata berbinar penuh syukur ketika mendengar kabar itu. Ia memeluk Dinda erat, menangis di bahunya. Sementara itu, di balik pelukan hangat itu, dada Dinda bergemuruh. Air matanya menetes, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena rahasia besar yang kini mengikatnya erat. Ia telah melakukan kesalahan fatal, dan dari kesalahan itu, lahir sebuah awal yang akan menentukan nasib rumah tangganya. Namun satu hal yang terus menghantuinya, sampai kapan ia bisa menyembunyikan kebenaran ini dari Raka? Hari itu langit biru bersih tanpa awan, angin sepau-sepau masuk lewat jendela kamar. Di atas ranjang, Dinda duduk sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. Ia merasakan tendangan kecil, lalu tersenyum samar. Hatinya bergejolak,
antara rasa bahagia yang ingin ia rayakan dan rasa takut yang terus menghantui. Pintu kamar terbuka, Raka masuk sambil membawa semangkuk buah potong. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar penuh cinta. "Din, makan dulu. Kamu harus sehat. Bukan cuma kamu, tapi juga anak kita." Ia duduk di samping istrinya, lalu menempelkan telinga ke perut Dinda. "Nak, dengar suara ayah, ya? Ayah janji bakal jaga kamu seumur hidup." Dinda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Senyum itu terlalu tulus, terlalu hangat. Tangannya bergetar ketika mengelus kepala Raka. "Kamu selalu bikin aku kuat, Rak," katanya lirih. Tapi dalam hati, ia menjerit. Kuat untuk apa? Kuat menanggung kebohongan yang semakin besar? "Din, aku nggak nyangka doa kita akhirnya dikabulin," lanjut Raka. "Aku selalu takut kamu bakal nyerah sama aku karena aku nggak bisa bikin kamu bahagia. Tapi sekarang semua berubah. Aku ngerasa jadi pria paling beruntung di dunia." Dinda menutup wajahnya sebentar dengan tangan, pura-pura menahan haru. "Aku juga bahagia, Rak." Suaranya serak, seperti ada batu besar yang menahan di tenggorokan. Hari-hari berikutnya dipenuhi perhatian Raka yang berlebihan. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan. Setiap malam ia memastikan Dinda nyaman tidur. Mereka sering duduk bersama membicarakan nama-nama untuk calon bayi, bercanda soal apakah ia akan mirip ayah atau ibunya. Suasana rumah yang dulu sepi kini terasa hidup dengan tawa dan rencana-rencana kecil. Namun di balik itu semua, Dinda selalu dihantui bayangan Arman. Setiap kali Raka berbicara penuh semangat tentang masa depan, wajah Arman terlintas seperti hantu yang menertawakan dirinya. Hatinya tersayat. Ia ingin jujur, tapi ia tahu jujur berarti menghancurkan segalanya. Cinta, pernikahan, bahkan hidup Raka yang begitu tulus mencintainya. Suatu malam, ketika Raka sedang menempelkan telinganya di perut Dinda, mendengar detak kecil yang ia bayangkan sebagai denyut kehidupan anaknya, ia berbisik, "Terima kasih, Din, udah kuat sampai sini. Aku nggak sabar jadi ayah." Dinda hanya bisa menatap langit-langit kamar, air matanya menetes tanpa suara. Bibirnya gemetar ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu terkubur dalam dada. Di luar jendela, suara jangkrik mengisi malam. Jam dinding berdetak pelan, menambah sunyi. Dinda menggenggam erat tangan Raka, seolah tidak ingin melepaskan. Tapi jauh di lubuk hati, ia sadar, kebahagiaan yang kini mereka jalani hanyalah semu, rapuh seperti kaca tipis yang sewaktu-waktu bisa pecah, meninggalkan serpihan tajam yang melukai semua orang. Dan pertanyaan besar pun menggantung di benaknya. Sampai kapan ia mampu berpura-pura di hadapan suami yang begitu percaya padanya? Hari itu udara di rumah sakit begitu dingin, aroma obat-obatan bercampur dengan suara langkah kaki dokter dan perawat yang sibuk hilir muncul di lorong. Raka menggenggam tangan Dinda sambil tersenyum lebar. Bayi mereka baru saja lahir beberapa minggu lalu, dan hari ini mereka hanya datang untuk pemeriksaan rutin. Bagi Raka, itu hanyalah formalitas, sesuatu yang akan memperkuat keyakinannya bahwa keluarganya kini lengkap. Namun takdir seringkali punya cara mengejutkan. Seorang dokter yang sudah lama menjadi langganan keluarga Raka duduk di balik meja, membuka berkas hasil pemeriksaan. Dahinya berkerut. "Pak Raka, Bu Dinda, ada hal yang sedikit janggal dari hasil tes darah bayi ini," katanya hati-hati. Raka mengernyit, mencondongkan tubuh. "Janggal bagaimana, Dok?" Dokter menatap mereka bergantian, lalu menarik napas panjang. "Golongan darah bayi B, sedangkan Anda A dan Ibu O. Secara medis, kombinasi itu tidak mungkin. Kecuali ada kesalahan di laboratorium, tapi kecil sekali kemungkinan itu." Sejenak ruangan hening. Suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, menusuk telinga Raka. Ia menoleh ke Dinda, yang wajahnya mendadak pucat, bibirnya gemetar. Tangannya yang sejak tadi meremas ujung kerudung kini semakin kuat, seolah sedang mencari pegangan. "Din," suara Raka parau. "Apa maksudnya ini?" Dinda terdiam, pandangannya kabur. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya kaku. Dokter yang menyadari ketegangan itu segera menutup berkas. "Mungkin lebih baik dicek ulang. Saya pamit dulu, silakan tenang dulu berdua." Ia meninggalkan ruangan, membiarkan mereka tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan.
Raka berdiri, kursinya bergeser menimbulkan suara berderit keras. Dadanya naik turun cepat. Kamu pasti bisa jelasin ini, kan? Suaranya penuh harap sekaligus cemas. Air mata Dinda menetes, jatuh di atas roknya. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata suaminya. Aku, jawab aku, Din. Suara Raka meninggi, tangannya gemetar, wajahnya memerah menahan emosi. Kenapa golongan darah anak kita bisa begitu? Tangisan bayi dari ruang sebelah terdengar samar, ironisnya menambah pilu suasana. Dinda menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Aku salah, Ra, bisiknya nyaris tak terdengar. Namun sebelum ia bisa mengucapkan lebih jauh, suara tangisnya pecah, memenuhi ruangan yang sempit itu. Raka terpaku, antara ingin memeluk istrinya atau membiarkan dirinya tenggelam dalam amarah. Dan di dalam hatinya, satu kalimat terus menggema, menakutkan sekaligus menyesakan, kemungkinan besar bayi itu bukan darah dagingnya. Malam itu rumah terasa berbeda. Hujan turun deras di luar, petir sesekali menyambar, cahayanya menerangi ruang tamu yang diterangi lampu seadanya. Raka berdiri di depan jendela dengan tangan mengepal, matanya merah penuh amarah dan luka. Dinda duduk di sofa, wajahnya tertunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Aku nunggu penjelasan. Din, suara Raka pecah, berat dan serak. Jangan cuma nangis. Aku butuh dengar dari mulut kamu. Dinda mengangkat wajahnya perlahan, air mata membasahi pipi. Ra, aku gak pernah niat nyakitin kamu. Semua ini salahku. Jelas salah kamu. Raka menoleh, matanya berkilat. Tapi kenapa? Din, kenapa kamu lakuin ini? Apa aku kurang buat kamu? Apa aku gak cukup jadi suami? Dinda menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku terlalu takut. Ra, 7 tahun kita gak punya anak, aku merasa gagal. Aku lemah. Aku bodoh. Aku cuma pengen kamu bahagia, pengen kita punya keluarga, dengan cara mengkhianati aku. Raka mendekat, suaranya bergetar. Kamu tega bikin aku gendong anak orang lain. Din, kamu tega kasih aku harapan palsu selama ini. Tangisan Dinda semakin pecah. Ia meraih tangan suaminya, mencoba menggenggam, tapi Raka menariknya dengan kasar. Aku hilaf, Ra, aku cuma sekali. Aku bener-bener nyesel. Aku janji aku gak akan pernah ngulangin lagi. Tolong, jangan tinggalin aku. Raka mundur beberapa langkah, wajahnya penuh dilema. Hatinya ingin merangkul Dinda, tapi pikirannya terus berteriak tentang pengkhianatan. Aku gak bisa mikir jernih. Kamu tahu gak, Din, selama ini aku hidup dengan keyakinan kamu setia, kamu bersih, dan sekarang semua hancur. Suara hujan semakin deras, seakan ikut merayakan kegetiran itu. Dinda tersungkur di lantai, memeluk lututnya sendiri, tubuhnya gemetar. Aku sayang kamu, Ra. Aku masih sayang sama kamu. Jangan buang aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Raka menutup wajah dengan kedua tangan, suaranya lirih namun penuh perih. Din, aku sayang sama kamu juga. Tapi rasa sakit ini terlalu dalam. Aku gak tahu apa aku bisa ngelihat kamu dengan cara yang sama lagi. Keheningan jatuh di antara mereka, hanya tersisa suara petir yang menggema di luar. Raka menatap Dinda yang tersungkur, sementara hatinya berkecamuk. Apakah cinta mampu mengalahkan luka, atau luka itu akan selamanya mengoyak rumah tangga mereka? Apakah kamu mau saya langsung kembangkan angka 7, di mana Raka benar-benar masuk ke fase pergulatan batin yang lebih dalam? Atau mau saya buat bagian pertengkaran ini lebih panjang lagi dengan tambahan adegan, misalnya reaksi tetangga yang mendengar, atau momen Dinda mencoba menjelaskan lebih detail tentang malam kesalahannya? Malam berganti dini hari, namun Raka sama sekali tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan suara hujan yang mulai mereda. Asbak di meja kecil sudah penuh puntung rokok, padahal ia bukan perokok berat. Tangannya gemetar setiap kali ia menyalakan batang baru, seakan dengan asap itu ia mencoba melarikan diri dari kenyataan. Kepalanya penuh dengan gambar-gambar yang menghantui. Wajah Dinda menangis, suara dokter di rumah sakit, tangisan bayi yang ia kira darah dagingnya. Ia menunduk, menekan kedua pelipisnya.
Kenapa harus gini? Tuhan, kenapa harus gini? Bisiknya Parau. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan kecil bayi mereka. Raka spontan berdiri, melangkah ke kamar. Dinda sudah lebih dulu menggendong si kecil, wajahnya masih sembab, matanya merah. Ketika melihat Raka berdiri di ambang pintu, Dinda mengulurkan bayi itu. "Rak, tolong. Dia butuh ayahnya." Raka ragu. Tangannya terangkat, lalu jatuh lagi. Aku nggak tahu bisa atau enggak, Din." Suaranya bergetar. Ia menatap bayi itu, mata mungil yang polos, bibir kecil yang bergerak mencari susu. Tak ada yang salah pada bayi itu. Justru kepolosannya yang membuat dada Raka semakin sesak. "Dia nggak salah apa-apa, Rak," ucap Dinda dengan suara parau. "Kalau aku boleh, biar aku aja yang kamu hukum. Jangan benci dia. Dia cuma butuh dicintai." Raka menggertakkan gigi, lalu akhirnya menerima bayi itu ke dalam pelukannya. Bayi itu tenang, seolah tahu ia sedang berada di dalam dekapan seseorang yang hangat. Raka menunduk, menatap wajah kecil itu, lalu air matanya jatuh begitu saja. "Kenapa kamu bikin aku bingung gini, Nak?" ucapnya lirih, suaranya pecah. "Aku pengen benci kamu, tapi aku nggak bisa. Aku pengen marah sama kamu, tapi aku nggak tega." Tangannya bergetar, dadanya naik turun, sementara bayi itu malah tertidur pulas di pelukannya. Dinda duduk di ranjang, menatap suaminya dengan tatapan penuh harap. "Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan pergi dari kita. Jangan tinggalin aku, jangan tinggalin dia." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar menahan isak. Raka menutup mata, menunduk, dan tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Malam itu ia sadar, hatinya terbelah dua, antara cinta yang masih ia miliki untuk Dinda dan luka dalam yang membuatnya sulit bernapas. Antara keinginan untuk menerima bayi itu dan rasa pahit, karena tahu ia bukan darah dagingnya. Dan ketika azan subuh berkumandang dari masjid ujung jalan, Raka masih duduk dengan bayi di pelukannya, terjebak dalam pergulatan batin yang tak kunjung menemukan jawaban. Pagi itu, rumah Raka dipenuhi aroma kopi panas yang baru diseduh. Namun suasana bukan hangat, melainkan tegang. Ayah dan ibunya datang lebih awal dari biasanya, duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Raka duduk di kursi seberang, kepalanya tertunduk, sementara Dinda sibuk menyiapkan minuman di dapur dengan tangan gemetar. Ayah Raka membuka percakapan dengan nada datar tapi tajam. "Rak, kita udah tahu semuanya. Kamu nggak bisa terus-terusan diam dan pura-pura nggak ada masalah." Raka mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Ayah, 7 tahun kami nunggu cucu, dan waktu dia datang, ternyata bukan darahmu sendiri. Itu penghinaan, Rak. Kamu harus mikir baik-baik." Ibu Raka ikut menimpali, suaranya penuh amarah yang tertahan. "Kamu terlalu lembek, Nak. Perempuan itu udah jelas-jelas mengkhianatimu. Masih juga kamu biarkan tinggal di rumah ini? Kalau kamu waras, ceraikan dia sekarang juga." Dinda yang mendengar dari dapur menutup mulutnya rapat-rapat agar isakannya tidak terdengar. Air matanya jatuh ke lantai, tangannya gemetar saat menuang kopi. Gelas hampir terlepas dari genggamannya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku." Raka berdiri tiba-tiba, membuat kursinya bergeser dengan suara keras. "Cukup, Bu. Jangan ngomong gitu tentang Dinda." Suaranya meninggi, memecah keheningan rumah. Ayahnya memukul meja dengan telapak tangan. "Kamu dibutakan cinta, Rak? Kamu pikir harga diri seorang lelaki bisa ditukar dengan belas kasihan? Dia mempermalukanmu di depan semua orang." Raka menutup mata, dadanya naik turun cepat. "Aku tahu dia salah. Aku marah, aku sakit. Tapi aku juga masih sayang. Yah, Bu, kalian gak ngerti apa yang aku rasain. Justru karena kami ngerti, makanya kami gak mau kamu hancur," bentak ibunya. "Kalau kamu terus hidup sama dia, kamu gak akan pernah tenang. Percaya sama ibu." Suasana makin panas. Dinda akhirnya muncul dengan nampan berisi kopi. Tangannya gemetar, gelas berguncang, sebagian kopi tumpah ke tatakan. Ia menaruhnya di meja tanpa berani menatap siapapun. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Saya minta maaf, Ayah, Ibu.
Semua salah saya. Kalau memang perceraian itu jalan terbaik untuk Raka, saya siap. Raka menoleh dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat. Din, jangan ngomong sembarangan. Air mata Dinda jatuh tanpa bisa ditahan. Aku cuma gak mau kamu makin sakit karena aku. Ayah dan ibunya saling pandang, seakan ucapan Dinda memperkuat keyakinan mereka. Sementara Raka merasa dunianya semakin sempit. Diapit cinta pada istrinya, rasa sakit karena pengkhianatan, dan tuntutan keluarga yang keras tak kenal ampun. Dan di tengah pertarungan batin itu, suara tangis bayi dari kamar belakang terdengar jelas. Mengingatkan mereka semua bahwa ada kehidupan kecil yang akan ikut ditentukan oleh keputusan Raka malam itu. Malam itu, rumah kembali sunyi setelah orang tua Raka pulang dengan wajah kecewa. Sisa aroma kopi masih tercium samar di ruang tamu, bercampur dengan rasa pahit di dada yang tak kunjung hilang. Raka duduk sendirian di kursi, kepalanya tertunduk, tangan menutupi wajah. Di kamar, Dinda terdengar terisak pelan sambil menidurkan bayi mereka. Jam dinding berdetak keras, seolah mengejek kebimbangannya. Raka sudah terlalu lelah dengan amarah, dengan tuntutan, dengan rasa malu yang terus ditanamkan keluarganya. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan hidup tanpa Dinda, dadanya sesak. Ia ingat bagaimana Dinda menemaninya sejak awal pernikahan, bagaimana ia rela menungguinya ketika sakit, bagaimana senyumnya selalu membuat rumah kecil mereka terasa hidup. Dinda keluar perlahan, wajahnya pucat, mata bengkak. Ia duduk di lantai di depan Raka, tangannya meraih jemarinya yang dingin. Aku tahu aku gak pantas lagi di sisimu. Aku tahu aku udah ngancurin semua yang kita bangun. Tapi aku masih cinta kamu, Rak. Aku masih butuh kamu. Raka menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Kamu pikir aku gampang nerima semua ini, Din? Kamu pikir aku bisa lupa begitu aja? Suaranya lirih, tapi penuh perih. Dinda menggeleng, air matanya jatuh. Aku gak minta kamu lupa. Aku cuma minta kamu bertahan. Jangan pergi dari aku, jangan biarkan anak ini tumbuh tanpa kasih sayangmu. Dia gak salah apa-apa, Rak. Raka terdiam, kata-kata itu menusuk hatinya. Ia memejamkan mata, lalu bangkit berdiri. Langkahnya berat, seperti ada beban bertonton di bahunya. Ia berjalan ke kamar, menatap bayi kecil yang tidur pulas di ranjang. Wajah mungil itu polos, seolah tidak tahu badai besar yang melingkupi hidupnya. Tangannya terulur, mengelus pipi lembut bayi itu. Air mata Raka jatuh, menetes ke selimut. Ia berbisik, nyaris tak terdengar, aku bukan ayahmu. Tapi kalau Tuhan kasih kamu ke aku, mungkin itu tanda aku harus belajar jadi ayah, meski hatiku hancur. Dinda menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia tahu Raka sedang mengambil keputusan yang akan menentukan segalanya. Raka berbalik, menatap istrinya dengan mata yang basah. Aku gak bisa janji semua bakal sama kayak dulu. Aku masih terluka. Tapi aku milih untuk gak ninggalin kamu. Aku milih untuk tetap jadi suami kamu, dan ayah buat anak ini. Dinda langsung tersungkur, menangis sejadi-jadinya, lalu memeluk kaki Raka. Terima kasih, Rak, terima kasih. Suaranya terputus-putus. Raka membungkuk, menariknya berdiri, lalu memeluknya erat. Tubuh mereka bergetar, sama-sama rapuh, tapi di pelukan itu ada secercah harapan. Namun jauh di dalam hati, Raka tahu luka itu tidak akan sembuh secepat itu. Ia memilih bertahan, bukan karena sudah memaafkan sepenuhnya, melainkan karena cintanya lebih besar dari egonya. Dan ia sadar, jalan panjang yang penuh duri masih menanti di depan. Tahun-tahun berlalu, dan waktu pelan-pelan menjadi obat bagi luka yang dulu begitu dalam. Rumah kecil mereka kini tak lagi sunyi. Tawa seorang bocah laki-laki yang berlarian di halaman sering terdengar, membuat suasana lebih hidup daripada sebelumnya. Raka duduk di kursi kayu di teras, memperhatikan anak itu bermain bola sendirian. Sesekali bocah itu berlari ke arahnya sambil berseru, "Ayah, lihat, aku bisa tendang jauh." Raka tersenyum samar, hatinya bergetar setiap kali mendengar kata, "Ayah." Di dalam rumah, Dinda menyiapkan teh hangat, sesekali melirik ke arah suaminya lewat jendela. Wajahnya kini lebih tenang, meski rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, setiap senyum Raka menyimpan bekas luka yang tidak terlihat.
Tapi ia juga tahu, suaminya memilih bertahan, dan itu adalah bentuk cinta yang paling besar yang pernah ia terima. Malam-malam mereka tak lagi selalu diisi pertengkaran. Kadang masih ada diam yang berat, tatapan kosong Raka yang jauh, atau desahan napas panjang yang terdengar di tengah hening. Namun Dinda belajar menerima bahwa itu adalah harga dari kesalahannya. Yang terpenting, Raka tetap di sisinya, tetap memanggilnya dengan lembut, tetap mendekapnya ketika dunia terasa berat. Suatu malam, saat hujan turun deras seperti malam ketika semuanya hancur dulu, Raka duduk di tepi ranjang sambil menatap anak mereka yang sudah terlelap. Dinda mendekat, duduk di sampingnya. "Rak, aku nggak tahu gimana cara aku bisa nebus semua salahku." Suaranya pelan, penuh rasa takut. Raka menghela napas panjang, matanya tetap tertuju pada wajah polos anak itu. "Din, aku juga nggak tahu sampai kapan aku bisa benar-benar ikhlas. Tapi yang aku tahu, aku milih untuk tetap ada di sini. Aku milih kamu. Aku milih dia. Itu udah cukup buat aku." Dinda menunduk, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya air mata penyesalan. Ada syukur yang besar karena meski ia jatuh, suaminya tidak membiarkannya hancur sendirian. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Mereka berdua duduk lama, hanya mendengarkan suara hujan dan napas teratur anak mereka. Hari-hari berikutnya, Raka semakin menyadari bahwa menjadi ayah bukanlah tentang siapa yang memberikan darah, melainkan siapa yang memilih untuk hadir setiap saat. Setiap kali anak itu menggenggam tangannya dengan penuh percaya, rasa sakit di dadanya sedikit demi sedikit terkikis. Luka memang tetap ada, tapi cinta perlahan-lahan menutupinya, seperti akar pohon yang menyembunyikan batu di dalam tanah. Suatu ketika, di ulang tahun anak mereka yang ke-7, bocah itu berdiri di depan teman-temannya, memegang mikrofon kecil. Dengan polos ia berkata, "Ayahku adalah pahlawanku. Ayah selalu ada buat aku." Semua orang bertepuk tangan, dan Raka hanya bisa menunduk, menyembunyikan air mata yang tak tertahan. Di dalam hatinya, ia tahu, cinta mereka telah diuji habis-habisan, namun tetap bertahan. Tidak sempurna, penuh bekas luka, tapi nyata. Dan disitulah Raka menemukan makna sesungguhnya dari menjadi seorang suami dan seorang ayah, bukan karena darah, tapi karena pilihan untuk mencintai tanpa syara. Terima kasih banyak sudah menonton cerita penuh haru ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran hidup untuk kita semua, bahwa cinta sejati selalu diuji, tapi juga mampu bertahan ketika kita memilih untuk saling menguatkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.